Saya pribadi memulai membuka toko bangunan hanya punya budget 30 juta. 30 juta. Jadi memulai membuka usaha toko bangunan tahun 2019 kemarin ya dengan modal yang ada 30 juta. 30 B di sana. Pikirkan lah. 3 kebek kalau yang merah-merah. Merah. Kalau yang itu 30 B. Jadi sekebek itu sejuta. Pendapat saya memulailah usaha tanpa riba. Akulah sang juara dengan senyum kemenangan meraih bintang. Akulah sang juara dengan senyum kemenangan meraih bintang, meraih bintang, meraih bintang, meraih bintang. Di sana Daus ACC Channel dimanapun saja berada, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta menekan tombol lonceng agar kami terus memberikan informasi-informasi terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik saat dimanapun saja Anda berada, pecinta Daus ACC Channel, salam bahagia, salam hormat, dan salam seni dari saya. Salam YouTuber buat semua para YouTuber dimana saja Anda berada. Di episode kali ini saya akan menghadirkan sosok seorang pria yang jelas untuk Provinsi Bengkulu, insya Allah semua sudah tahu siapa beliau ini. Di Ada Apa atau Aku dan Harapan, saya mencoba untuk menghadirkan sosok dia setelah yang satu ini. Akulah sang juara dengan senyum kemenangan meraih bintang. Akulah sang juara dengan senyum kemenangan meraih bintang, meraih bintang, meraih bintang, meraih bintang. Adik sanak dimanapun saja berada, tak ada alhamdulillah kehadiran seorang sosok figur Abang Yan, yaitu kalau nama lengkapnya Sofyan Hardy. Beliau ini adalah seorang politisi, kemudian pengusaha, banyak sekali usaha-usaha yang pernah dilakukannya. Namun ada satu yang menarik di akhir usahanya ini. Kenapa? Baiklah, langsung kita tanyakan dengan beliau. Abang Yan, Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bang Yan? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah siap adik sanak. Adik sanak dimanapun saja berada, inilah sosok yang baru saja kita katakan tadi, itu Abang Yan. Abang Yan ini saat ini adalah seorang pengusaha di bidang material bangunan yang beralamatkan di Jalan Hibrida 10, Bang Yan. Betul. Hibrida 10. Jadi bagi adik sanak yang membutuhkan material-material yang berkeinginan untuk membangun rumah ataupun memperbaiki rehab rumah dan lain-lain yang memerlukan bahan material, silakan langsung ke mobil Abang Yan, yaitu di Hibrida 10. Hibrida 10 toko Bangunan bangunan Cemara. toko bangunan Cemara. Bukan itu saja di sana. Beliau ini juga merupakan salah satu politisi juga, kemudian beliau ini juga seorang YouTuber.
seorang YouTuber, yaitu di channelnya Bang Ian namanya Sofyan Hardi. Sofyan Hardi. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe juga. Akulah sang juara dengan senyum kemenangan meraih bintang. Akulah sang juara dengan senyum kemenangan meraih bintang, meraih bintang, meraih bintang, meraih bintang. Adik sana dimanapun saja Anda berada, terima kasih yang sudah memberikan partisipasinya untuk like, comment, share, dan subscribe serta menekan tombol lonceng. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami bermanfaat, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, kemudian sehat selalu dan panjang umur. Pak Abang Sofyan saat ini adalah seorang pengusaha, Bang Sofyan. Nah, yang mana sebelumnya Bang Sofyan ini sudah banyak sekali berkiprah ya, baik di dunia politik, kemudian sebagai usaha-usaha lain-lain. Yang menjadi pertanyaan saya ini, kenapa kok larinya di toko bangunan ini, Pak? Ya, jadi sebelum membuka toko bangunan, terpikir ingin membuka usaha. Membuka usaha toko bangunan ini sebenarnya terpikirnya spontan. Jadi boleh dibilang spontan, begitu ingin membuka usaha terpikir membuka toko bangunan. Jadi langsung saya lakukan, sampai sekarang buka toko bangunan. Itu toko bangunan itu pasti banyak material dan item-item. Nah, jadi penasaran saya di sana. Ini pasti tidak memerlukan budget yang tidak sedikit. Itu kalau yang ada di dalam pikiran saya. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi memulai membuka toko bangunan hanya punya budget 30 juta. 30 juta. Wow. Jadi memulai membuka usaha toko bangunan tahun 2019 kemarin ya dengan modal yang ada 30 juta. 30 B di sana pikirkan lah. 3 kebe kalau yang merah-merah. Merah-merah. Kalau yang itu 30 kebe, jadi sekebe itu juta. Nah, jadi adik sana ini Bang Sofyan ya, kalau saya pikir 30 itu kalau kita berikan untuk semen aja, yang kita anggap aja harganya 50.000 lah. Kalau 10 aja udah 500, kalau 100 sudah berapa? 5 juta. Itu untuk satu item, Bang. Satu item. Ini gimana ini kalau misalnya ini udah terbuka nih usahanya Bang Sofyan. Terus kalau orang yang pesan lebih banyak gitu, yang mungkin 10 juta gitu kan, nilainya atau 15 juta. Jadi saya memulai membuka toko bangunan kemarin karena memang ada modal 30 juta ya saya lakukan hanya sebatas itu 30 juta dahulu. Gitu kan. Nah, jadi 30 juta ini memang bergerak dari awal, mulai dari membeli bahan untuk pajangan di toko, lalu merehab tempat untuk meletakkan semen misalnya dan segala macam. Lalu untuk membeli kendaraan mobil pickup, karena memang toko bangunan wajib punya kendaraan pickup kalau ada orang memesan material. Nah itu semua memang dari 30 juta. Logika memang kalau kita hitung-hitung untuk uang 30 juta membuka usaha toko bangunan, susah kita. Tidak masuk akal. Iya. Karena untuk membeli mobil pickup saja yang mungkin menurut kita kondisinya bagus dan sehat, itu mungkin lebih dari itu. Cuman semuanya ternyata asal ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, jadi Allah pun memberi jalan asal kita ada ikhtiar. Jadi ceritanya lumayan panjang itu. Wah, ini nggak cukup satu kaset dari sana. Alhamdulillah di sana, itulah salah satu ininya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Akulah sang juara dengan senyum kemenangan meraih bintang. Akulah sang juara dengan senyum kemenangan
tidak dimasuk akal. Saya jujur, saya juga tidak masuk akal kan. Iya. Cuman ya faktanya begitu ya. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Betul. Jadi selama kita mau mencoba, selama kita mau melakukannya. Dengan pertama awal Abang Yan, ya kita juga ingin berbagi. Trik marketingnya bagaimana? Ini kan kalau tempat Abang Yan ini ya, sebelumnya di sana kalau mau membutuhkan bahan material jangan lupa ke toko bangunan Yan Cemara di Hibrida 10. Ya, pas di pinggir jalan. Apapun kebutuhan Anda untuk membangun rumah, renovasi dan segala macam yang berhubungan dengan material, siap antar alamat. Ya. Ini Bang Yanti, untuk awal ini buka, sedangkan ini kan posisi Bang Yan ini jauh dari pusat kota, jauh dari keramaian kendaraan. Ini maaf ngomong agak ke sudut, ke dalam. Iya. Nah, target marketing awal atau trik marketingnya bagaimana nih? Jadi kalau saya secara pribadi untuk target marketing tidak terlalu saya pikirkan sebelumnya, karena saya belum mau memikirkan terlalu panjang sebelum membuka toko bangunan. Ya, artinya sebelum kita bergerak jangan terlalu jauh memikirnya gitu kan. Jadi memang posisi toko bangunan kita bukan berada di pinggir jalan Hibrida Raya, Iya. tetapi kan masuk Hibrida 10 masuk ke dalam. Nah di situ posisi kita. Artinya memang boleh dibilang gang Hibrida 10. Nah, sebenarnya membuka di Hibrida 10 ini karena pertama memang kita ada lokasinya di sini. Nah, ini lokasi kita sendiri alhamdulillah, dan hanya ini ada lokasi. Jadi mau tak mau kita bukanya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir kebutuhan material itu untuk orang-orang yang biasanya membeli perumahan segala macam itu kan biasanya banyak renovasi. Betul. Nah, perumahan setahu saya itu banyak sekarang itu di dalam-dalam. Iya. Nah, seperti di daerah kita ini itu di dalam-dalam itu hampir rata-rata perumahan. Iya. Nah, jadi memang market kita memang kebanyakan selama ini itu orang-orang yang ingin merehab rumah-rumah yang beli perumahan. Nah, jadi saya berpikir walaupun di dalam pembeli itu memang kebanyakan dari dalam. Jadi secara logika saya memutus mata rantai yang selama ini orang belinya ke luar terlalu jauh. Nah, kita ngambil tengah-tengah. Jadi mereka belanja itu lebih dekat ke kita. Jadi secara berpikir seperti itu salah satunya. Ya, kemudian kan ini udah berjalan berapa bulan ini Bang untuk usaha? Saya membuka toko bangunan pertama kali membuka itu bulan 5 tahun 2019. Jadi 2 tahun berjalan 3 tahun bulan 5 nanti. 3 tahun ya? Nah, berjalan 3 tahun. Bulan 5 nanti 3 tahun. Untuk pelanggannya udah mulai banyak ya? Alhamdulillah untuk pelanggan terutama di sekitaran area tempat kita jual ini, alhamdulillah rata-rata memang larinya ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua memang alhamdulillah kita pergaulan banyak teman. Iya, Nah, teman-teman yang biasa memang kenal dengan kita, begitu mereka butuh material, alhamdulillah pesan kita. Iya. Kalau ini boleh bocoran, ini kalau untuk harga bagaimana ya Bang? Apa standar? Jadi setiap toko sebenarnya itu ada bervariasi harga. Dalam arti bervariasi harga gini, dia ada sesuatu produk yang menang harga, ada suatu produk yang kalah harga. Hampir toko itu seperti itu. Jadi kalau harga kemungkinan sama Standar ya, sama. Dalam artian kalau secara secara globalnya itu setiap toko hampir sama. Cuman ada item tertentu dia murah sedikit, tapi item lain dia lebih mahal seperti itu. Tapi secara global kalau ininya sama. Kita akan bicarakan lagi Bang setelah yang Akulah sang juara dengan senyum kemenangan meraih bintang. Akulah sang juara
Abang Yan tuh udah kan ada untung misalkan 10 juta, berarti 10 juta itulah kita belikan untuk di barang lagi. Jadi tidak terlalu ambisi ya. Ya. Oh, berarti itu salah satunya ya. Ya, jadi perbedaannya itu dulu dan sekarang. Kalau dulu ambisi dengan menambah modal itu dengan meminjam. Salah satunya meminjam dari pihak lain, ya misalnya minjem bank segala macam gitu kan. Tapi kalau sekarang saya tidak mau lagi karena saya ingin membuktikan bahwasanya dengan modal yang seadanya dari awal ini nanti bisa besar. Bahkan target saya, insya Allah doakan, ini kedepannya saya menjadi toko bangunan material terbesar di provinsi ini. Iya. Ini target gitu ya. ya. Di sana mohon doanya juga apa yang diucapkan dia ini semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang mendoakannya pun mendapatkan berkah. Amin. Silakan lanjutkan. Perbedaan dulu dan sekarang itu di prinsip kalau saya. Jadi bukan di usaha, di prinsip, di pribadi saya. Kalau dahulu saya menjalankan usaha itu tanpa ada berpegang pijak dengan agama. Nah kalau sekarang insya Allah selain kita memang usaha ikhtiar di dunia ini, kita juga harus berpijak berpedoman dengan agama. Nah itu perbedaan jelas itu di prinsip di pribadi. Nah dalam artian seperti ini, dulu kita meminjam penambahan modal itu dari meminjam bank atau segala macam. Ini bicara keyakinan ya. Dahulu saya tidak memikirkan ini berdosa atau tidak, ini riba atau tidak. Tapi saya tidak memikirkan karena saya tidak berpijak ke agama. Di sana Daus ACC Channel dimanapun saja berada, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta menekan tombol lonceng agar kami terus memberikan informasi-informasi terbaru lainnya. Di sana kembali lagi kita ke Abang yang tadi sudah banyak ngobrol dengan beliau ini masalah usahanya segala macam, bagaimana beliau merintis usahanya, jatuh bangun seperti lagu dangdut netizen. Jatuh bangun ya. Cuman alhamdulillah cerita beliau ini memang ada manfaat yang dapat kita ambil dari pengalaman beliau, bahwasanya kita dalam melakukan suatu usaha kita tidak perlu harus dengan menggunakan modal yang besar. Dengan modal sekecil apapun insya Allah kita bisa. Itu tadi dengan apa ya? Yakin, kemudian kemauan, sabar, pantang menyerah, itu harus ada semua. hindari riba. Inilah. Karena Bung, kita ini pekerjaan yang halal belum tentu berkah, tapi kalau sudah berkah insya Allah halal. Hindari riba kalau mau berubah. Hindari riba kalau mau berubah. Ya. Nah, jadi itu Bang Yan, untuk kita hari ini ada apa, aku dan harapan. Jadi Abang Yan, akunya tadi kita sudah ceritakan, yaitu subjeknya Abang Yan ya. Kemudian harapan Abang Yan kira-kira saat ini dan ke depannya. Karena dalam usaha ini kan semua orang itu pasti mengalami sesuatu yang sangat menurun ya, signifikan sekali menurunnya oleh karena pandemi. Pandemi ini sangat berpengaruh. Cuman kalau kita analisa kembali, tidak semua ya kan, ada yang tetap bertahan, ada yang tidak. Nah, kalau sebelum ke harapan Abang Yan, bagaimana Abang Yan mensikapi dalam kondisi pandemi? Memang kondisi pandemi ini memang berpengaruh untuk semua kalangan dalam artian terganggu dengan hal seperti ini. Baik itu misalnya event organizer yang biasanya banyak job karena dilarang untuk ada keramaian, tidak ada. Lalu toko-toko biasanya ramai, sekarang sudah berkurang pembelinya. Jadi intinya pendapatan itu semenjak pandemi rata-rata hampir ya, ini tidak semua tapi hampir itu biasanya menurun. Nah, kita harus memperkecil pengeluaran. Nah, kalau pribadi artinya pertama gaya hidup kita harus kita sederhanakan. Dalam artian karena pemasukan tadi menurun, jadi pengeluaran sebisa mungkin kita harus lebih terkontrol. Artinya gaya hidup harus lebih sederhana, itu satu untuk mengurangi beban pengeluaran. Lalu
Kalau saya sekarang, alhamdulillah karena saya balik tadi tentang riba, Iya. karena saya tidak ada pinjaman bank, tidak ada angsuran leasing segala macam. Iya. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi, asal bisa gaji anak buah, asal ada uang uang makan untuk istri masak di dapur, Iya. itu sudah cukup. Tapi kalau teman-teman atau usaha-usaha yang lain yang banyak beban angsuran tiap bulan, nah memang ini yang sangat terasa gitu. Jadi nggak konsentrasi lagi. Iya, karena hitung-hitungan mereka kadang-kadang misalnya pinjaman ke bank angsuran sebulan sekian, angsuran untuk mobil sekian, Iya. angsuran untuk motor sekian, gaji anak buah sekian. Jadi mereka lebih banyak pengeluaran gitu kan. Nah, dihitung-hitung karena memang dalam pandemi ini memang penjualan agak berkurang, kadang-kadang minus. Nah, minus itu karena ada itu tadi, ada angsuran-angsuran yang lain. Iya. Harapan Abang Yan ke depan gimana nih untuk usaha kira-kira? Harapan usaha kita. Iya. Kalau saya berharap sebisa mungkin toko bangunan yang saya rintis sekarang ini ke depannya nanti bisa toko bangunan yang terbesar di Bengkulu. Amin. Itu harapan saya, mudah-mudahan. Kemudian ini yang terakhir nih Bang Yan, pesan-pesan untuk kami juga yang pemula-pemula di bidang-bidang yang bergerak di bidang usaha ini, apa kira-kira pesan Abang Yan? Kalau pesan yang terdalam bagi saya, pendapat saya, memulailah usaha tanpa riba. Itu yang pertama. Iya. Karena dalam agama kita, Allah sudah berjanji siapa pemakan riba akan dimusnahkan. Iya. Jadi kita membuka usaha, uang tidak ada. Ada apa? Ada motor, jual motor. Buka usaha. Karena kita utamakan dulu pemasukan daripada gaya hidup. Iya. Kalau motor kan bisa kita naik ojek, kita segala macam kan masih bisa. Usaha masih bisa. Usaha kan berjalan. bisa berjalan. Nah, lama-lama kan usaha ini bisa besar, bisa menghasilkan, bahkan bisa beli kendaraan lagi motor, bahkan mobil segala macam. Jadi jangan kita punya aset kendaraan misalnya, tapi kita memulai usaha dengan meminjam uang di riba, di lembaga riba. Iya. Nah ini pola cara berpikirnya yang tidak baik, Tapi bahkan mindset seperti harus kita rubah. harus kita rubah. Karena bagi saya itu tadi, kita untuk membuka usaha ini harus cari keberkahan. Betul. Cari keberkahan. Jadi kalau dengan kita mencari ya pejuang berkah lah ya, Iya. yang mudah-mudahan semuanya akan lancar. Ya, kalau usaha kita berkah, insya Allah ridho. Gitu kan. Allah ridho ya, Allah akan beri apa yang kita mau, asal itu hal tentang kebaikan. Kemudian jangan juga untuk tetap berbagi. Pasti ya. Karena dalam setiap hitungan apa yang rezeki yang kita dapatkan itu ada hak ya. Betul. Nah, hak siapa ini Bang? Hak anak yatim piatu, hak orang-orang miskin, hak panti-panti jompo, itu kan hak-hak mereka. Artinya hak-hak yang orang-orang yang tidak mampu gitu kan. Jadi makanya kalau kita di agama Islam, kita kan wajib, bahkan wajib, bukan lagi sunnah, wajib mengeluarkan zakat penghasilan 2,5%. Kalau kita kita ibaratkan, kalau pakaian kotor kita cuci dengan deterjen, ya. Betul. Tapi kalau harta yang kita miliki, yang kita dapatkan itu, ya kita cuci dengan sedekah, ya. Ya, zakat dan sedekah. Karena sedekah itu tidak membuat kita miskin. Tidak. Belum ada orang yang jatuh miskin karena sedekah. Belum ada. Orang jatuh miskin itu biasanya ya karena kelakuannya macam-macam gitu kan, kelakuan di luar yang tidak benar, entah itu judi, mabuk-mabukan dan segala macam gitu kan. Tapi tidak ada orang yang jatuh miskin karena sedekah, bahkan bertambah gitu kan. Karena itu janji Allah. Siapa yang bersedekah dengan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Ya, tanpa kita sadari. Betul. Ya, itulah adik sanak tadi bincang-bincang kami bersama Bang Yan. Kurang lebih kami mohon maaf jikalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, yang tersampaikan tidak sesuai, kami mohon maaf. Karena ini hanyalah bersifat sebagai inspirasi, kemudian motivasi. Dan lebih kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
adik sana, sesuatu yang diinginkan itu dikejar, bukan ditunggu. Diusahakan, bukan sekedar mengharapkan. Dari apa yang saya sampaikan ini, dapat kita menarik suatu kesimpulan. Itu saya kembalikan kepada adik sana sendiri dari hasil rangkuman cerita-cerita kami tadi. Terima kasih Abang Yan yang Sama-sama. sudah menemani saya. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan bahas dalam tema-tema atau topik-topik yang lebih menarik lagi ya. Tapi jangan lupa juga adik sana untuk like, comment, share, dan subscribe, tombolnya start menekan tombol lonceng Daus ACC Channel. Kemudian ikuti terus konten-konten kami, dan juga Abang Yan ini kontennya yaitu Sofyan Hardi di channelnya. Follow dan ikuti, like, comment, share, dan subscribe. Salam dari kami YouTuber Bengkulu dan juga semua buat adik sana YouTuber seluruh Indonesia dan dimanapun saja Anda berada. Kami masih belajar, mohon masukan-masukannya, mohon bimbingan-bimbingannya. Semoga apa yang diberikan kepada kami nanti akan bermanfaat dan memberikan berkah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daus ACC dan Saya Sofyan Hardi. mengucapkan sampai berjumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Akulah sang juara dengan senyum kemenangan meraih bintang. Akulah sang juara dengan senyum kemenangan meraih bintang, meraih bintang, meraih bintang, meraih bintang.